Lasmi, ayo. Cepetan sebelum ada yang lihat. Iya. Pokoknya kita harus menikah malam ini. Ya, ini malam Jumat Kliwon, sesuai dengan syarat itu. Oke? Iya, Mas. Kamu percaya sama aku ya? Aku percaya. Hei! Mau dibawa kemana anak saya? Berhenti kalian! Tolong! Anak saya diculik, tolong! Anak saya diculik! Ayo cepetan, Lasmi, ayo! Lasmi, ayo cepetan! Kamu nggak apa-apa kan? Iya, aku nggak apa-apa. Ayo. Hei, Bandi! Woi! Berhenti dong! Woi! Hei, mau kemana kalian? Berani-beraninya kamu julik anak saya ya, Bandi? Jangan, Pak. Mas Bandi ini nggak nyulik aku. Emang aku yang mau menikah sama Mas Bandi kok. Bocoran pendidikannya babar blas. Ngerti benar karo cewek yang ngomong karo wong tuane baik-baik. Rayu gesit ibu bapake. Lasti, dengar ya. Bapak tidak setuju kalau kamu nikah sama lelaki pengangguran seperti dia. Bapak tahu, dia ini bukan lelaki baik-baik. Kamu hanya akan sengsara kalau nikah sama dia, Lasmi. Iya nak, kamu mendingan nurut apa kata bapakmu. Dia itu nggak pantas buat kamu. Nah, kayak gue, nurut karo wong tua. Dasar orang nggak tahu diri lo ya. Lo tuh miskin. Berani-beraninya lo ya ngebawa kabur anak orang. Ada apa ini rame-rame? Ada maling kali bang? Bukannya ada orang yang bawa kabur si Lasmi. Itu yang Nadine dengar dari orang-orang. Bu, Pak. Aku mau nikah sama Mas Bandi. Aku mohon Bapak sama Ibu merestuin kami. Hei, Lasmi, kamu nggak bisa diatur Bapak ya. Awas ya kamu ya. Sekarang semuanya terserah kamu. Kalau kamu mau tetap menikah sama dia, Bapak tidak akan pernah merestui kamu lagi. Dan Bapak tidak akan peduli sama kamu. Ingat itu, Lasmi. Mbak Lasmi, setahu saya nikah tanpa restu orang tua itu nggak boleh. Anak kecil diam. Nggak tahu apa-apa, nggak usah ikut-ikutan. Pak, saya sangat mencintai Lasmi. Dan saya siap menanggung semua resikonya. Meskipun itu artinya kami berdua harus menikah tanpa restu Bapak dan Ibu. Bapak akan nyesel nantinya nggak ngerestuin kami berdua. Dan lu lihat ya, lu pasti nyesel. Lo ngancem gua. Ayo. Kalian gimana? Oh, Bandi! Bandi! Lasmi! Apa Mas yakin mau ngelakuin ini semua di depan makam keramat? Kita udah sampai sini, nggak bisa mundur lagi. Nggak usah takut ya, percaya sama aku. Sudah tiba waktunya. Tepat jam 12 malam. Di malam Jumat Kliwon. Apakah kalian berdua sudah siap?
Sudah tiba waktunya. Tepat jam 12 malam. Di malam Jumat Kliwon. Apakah kalian berdua sudah siap? Iya, Mbah. Kami berdua sudah siap. Siap, Mbah. Kalian sudah resmi menjadi pengantin terlarang. Kalian akan mendapatkan apapun yang kalian mau. Asalkan kalian siap untuk menyediakan tempat berpesta. Setelah perkawinan ini, akan meminta tumbang. Dan uang pun akan terus-menerus mengalir kepada kalian berdua. Baik, Mbah. Semua syarat dari Mbah pasti akan kami lakukan. Iya, Mbah. Kalau begitu, bawa kendi ini. Taruh di kamar yang khusus. Kalian mengerti? Ngerti, Mbah? Terima kasih, Mbah. Kami permisi. Enak enggak? Enak ya? Enak. Agak. Kenapa sih? Tumben-tumbenan biasanya lihat gorengan langsung lahap. Hah? Kenapa? Babe sakit gigi ya, Be? Wah, gigi sakit. Makanya Be, sikat gigi itu sehari 2 kali. Nah, Babe 2 hari sekali sikat giginya. Seneng pada ini lagi anak kecil ngeledek bener sama Babe. Babe bukannya sakit gigi, Panca. Babe kan lagi mikir kalau empok lu ntar mau punya laki, pas ngelamar Babe kurang setuju. Tadi kawin lari apa gimana, itu yang Babe pikirin. Babe kok mikirnya gitu? Nadine bukan orang kayak gitu, Be. Nadine, emangnya lu udah punya calonnya ya? Iya, belum lah, Nya. Gimana sih Nadine kagak mikir cinta-cintaan. Tapi emangnya lu kagak tertarik tuh sama si tukang gali kubur tuh? Ya, ngomong kayak gitu udah pakai keselak. Ya bukannya keselak, lu nanya yang kagak-kagak aja ah. Apa-apaan sih, Nya? Babe, Lu bener-bener kagak demen sama itu bocah ya? Apa demen? ya udah, Nya, Babe ngomongin dia mulu. Mendingan Nadine pamit dulu ya, Be, Nya. Mau ke pasar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ya, Waalaikumsalam. gitu dah. Kalau ditanyain tentang jodoh, langsung dah ngabur ngibrit. Jadi gitu Mbak, saya tuh diputusin sama Fahri. Saya nggak mau, pokoknya saya nggak terima. Saya mau tahu sekarang Fahri itu ada di mana. Kasih tahu saya. Dia sekarang berada di Desa Sumber Batu. Sayangku, berarti itu beneran Fahri. Dia sedang menyamar, bener apa yang Mama bilang. Ih, si Mama gimana sih, orang aku yang bilang kayak gitu. Kok Mama nggak percaya itu Fahri? Terus Mbak, kira-kira Fahri masih ada perasaan gitu nggak sama saya? Sepertinya sulit untuk kamu bisa mendekati laki-laki itu. Karena ada wanita
yang menjaga dia untuk kamu tidak bisa mendekatinya. Wanita? Siapa, Mbah? Siapa, Mbah? Ada apa sih, Mbah? Sepertinya sulit saya untuk menerawang. Yang jelas, dialah yang melindungi. Aduh, Ma, pokoknya aku nggak terima, Ma. Aku nggak mau kalau Fahri itu ngelupain aku gitu aja. Udah, makanya ikuti cara Mama. Kamu tempel terus Fahri dimanapun dia berada. Oke? Ya udah kalau gitu, iya. Berarti percuma dong kita kesini. Nggak bisa bantu. Banget. Yuk. Aduh, gue benar-benar bingung deh. Kenapa ya banyak banget orang yang bongkar makam? Emangnya sebenarnya dia cari apa sih? Apalagi sih bang, kalau bukan pesugihan. Ada yang nyuri tali pocong, motong rambut mayat, macem-macem dah pokoknya. Nyari duit sampai segitunya banget. Ya iyalah bang, namanya juga duit. Bikin orang gelap mata bang. Hilap dah akhirnya. Tumben nih, udah seminggu ini gak ada yang dimakamin. Gimana mau ada pemasukan? Kasihan anak bini di rumah. Aduh. Bang, lu ada-ada aja ngedoain orang biar meninggal. Bukannya gitu, Bang. Ini kan mata pencarian kita. Kalau gak gitu susah. Kalau kata Mbahku semua dia itu beneran Fahri, ngapain coba, Mah? Dia milih jadi tukang gali kubur kayak gitu. Apa karena dia pernah mati suri ya? Aku kayaknya mesti jebak dia deh, supaya dia ngaku kalau dia tuh beneran Fahri bukan Fahrul. Kayaknya aku harus bikin Fahri sial dulu. Kalau misalkan Fahri udah ngerasa sial, terus dia sampai keluar duit banyak, mau gak mau Fahri bakalan balik lagi jadi Fahri. Terus aku bisa paksa dia untuk balikan sama aku. Fahri. Apaan sih Fahri? Aku udah bilang sama kamu nama aku itu Fahrul bukan Fahri. Ih, terserah deh. Aku pengen ngomong sama kamu. Yuk. Ayo. Aku bukan. Astagfirullah, motor gua. Aduh, Mbak kira-kira dong. Lihat pada pecah no. Ih, Mas kok nyalain saya sih? Mas, saya itu didorong sama dia. Kalau misalkan mau minta ganti rugi, sama dia aja, jangan sama saya. Aku sih. Oh iya, Mas. Dia itu orang kaya. Nama aslinya tuh bukan Fahrul, tapi Fahri. Apaan sih, Sar? Kalau emang kamu bukan Fahri, mana? Tunjukin dompet kamu sekarang. Apaan sih, emang nama aku Fahrul? Alah, mana cepetan. Sini nggak? Apaan sih? Nih. Nih. Banyakan mikir nih. Tapi. Apanya yang kaya? Isi cuma selembar, goceng doang lagi. Aduh. Mana sih nih? Lelah kabur dia. Nah, sekarang lu yang ganti rugi ya. Telur sekilo 21.000. Dikali berapa? Bisa ngitung nggak lo? Tapi kan bukan salah saya, Bang. Pokoknya gua minta ganti rugi sama lo. Iya, Bang. Ntar saya ganti kos. Gua tunggu sampai besok ya. Iya, Bang. Awas kalau nggak.